Shalom Aleichem buat kita semuanya, terutama Anda yang hari ini menyaksikan ibadah streaming hari ini, saya ucapkan Shalom. Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan mulai dengan doa. Mari kita angkat firman Tuhan atau apapun juga yang ada firman Tuhan dalamnya. Buat Anda yang di rumah mungkin Anda menggunakan tablet, yuk kita angkat tablet kita. Saya menggunakan firman Tuhan, kitab suci dalam bentuk cetak, jadi saya akan angkat firman Tuhan ini dalam nama Yesus HaMashiach. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan kalau kami dimiliki oleh Elohim yang dahsyat luar biasa, di mana Engkau berkata Engkau tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami bisa percaya Tuhan pada janjimu yang dahsyat karena Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan tidak ada yang namanya zaman mujizat, tidak ada yang namanya zaman nubuatan, tidak ada yang namanya zaman ini, zaman itu, karena kami tahu ya Bapa bahwa Engkau adalah Elohim kami yang tidak berubah. Selama Engkau tidak berubah, maka tidak ada yang berubah Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang memberkati kami, Engkau tetap Tuhan yang memelihara kami, Engkau tetap adalah Tuhan, Engkau tetap adalah Elohim yang menjamin kami, Engkau tetap adalah Elohim yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita buka firman Tuhan. Yang hari ini saya akan ambilkan dari kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15. Keluaran 3 ayat 15. Buat sebagian dari kita pasti udah hafal ayat ini ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Inilah firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, yaitu Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku secara turun-temurun atau sampai turun-temurun. Haleluya untuk firman Tuhan. Nah rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau sampaikan bahwa benar firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah ya. Di perjanjian baru kita tahu bahwa dikatakan Yesus HaMashiach Tuhan kita tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak berubah. Nah rekan-rekan, kita tahu bahwa Elohim kita, Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach Ruach HaKodes memang tidak berubah. Dia adalah Elohim yang bisa Anda percayai karena Dia tidak punya sifat bipolar. Maksudnya kadang-kala begini, kadang-kala begitu, tidak. Seperti yang kita telah pelajari bersama-sama bahwa di perjanjian lama, di kitab Torah pun ada kasih karunia. Dan di zaman perjanjian baru, di zaman kasih karunia, tetap ada Torah. Tidak membatalkan satu sama lain. Jadi itu membuktikan bahwa Tuhan kita, Elohim kita tidak berubah. Dia tidak bipolar. Dia bukan pribadi yang mencela-mencele. Kadang-kala begini, kadang-kala begitu, tidak sama sekali. Ya, kita bisa percaya pada Dia karena Dia memang sekokoh batu karang. Dia bisa kita percaya karena Dia tidak pernah berubah. Dia bisa kita percaya karena Dia setia pada perjanjiannya kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita punya perjanjian antara kita dengan Elohim kita. Dan kita bisa percaya pada perjanjian itu karena Dia tidak berubah. Ya, firman Tuhan tadi berkata dalam kitab Keluaran 3 ayat 15. Dia berkata, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah pengingat bagiku secara turun-temurun. Artinya apa? Tuhan kita, Bapa kita di surga tetap sama, Dia tidak berubah. Dia nggak pernah berkata bahwa di perjanjian baru namanya ganti udah bosan nama yang lama. Tidak, Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh tetap namanya sama. Dari kitab Kejadian, kitab Keluaran ini sampai nanti di kitab Wahyu pun Dia tetap pribadi yang sama. Dia tetap punya nama yang sama. Dia adalah Bapa Yahweh yang kita sembah dalam nama Yesus HaMashiach Ruach HaKodes. Nah rekan-rekan, hari ini sebagai ilustrasi saya ingin ceritakan sesuatu. Kebetulan akhir-akhir ini saya lagi hobi baca-baca buku sejarah dan memang saya itu suka sama yang namanya dunia militer, terutama angkatan laut ya. Saya baca rekan-rekan bahwa ternyata yang namanya Korps Marinir dulu namanya adalah KKO ya rekan-rekan. Dan saya baca mengenai dua orang pemuda yang sangat dahsyat luar biasa. Pada suatu hari Presiden kita yang pertama Bung Karno berkata bahwa dia curiga bahwa yang namanya Konfederasi Malaya itu akan dibuat menjadi negara boneka oleh Inggris. Oleh karena itu dalam sebuah pidatonya dia berkata sesuatu, dia berkata
Ganyang Malaysia ya. Saya nggak mau bahas mengenai politik zaman dulu, zaman Orde Lama. Saya nggak mau bahas soal politik, tapi itu adalah bagian dari sejarah negara Indonesia, itu bagian dari sejarah kita. Di mana Bung Karno, presiden kita yang pertama, pernah berkata Ganyang Malaysia. Kenapa? Karena dia curiga bahwa Inggris akan membuat suatu negara boneka di mana wilayah kekuasaannya atau wilayah dari negara baru itu akan mencaplok Brunei Darussalam dan akan mencaplok sebagian wilayah Kalimantan Utara ya. Maka dari itu presiden kita yang pertama berkata kita Ganyang Malaysia ya. Anda pasti pernah dengar lah kalau Anda ingat pelajaran sekolah dulu. Nah rekan-rekan, oleh karena itu pada waktu itu Presiden Soekarno mulai merancangkan sebuah operasi ya, operasi infiltrasi untuk menggagalkan negara boneka yang akan dibendirikan itu oleh Inggris. Oleh karena itu kemudian pada waktu itu dibuatlah sebuah komando untuk misi-misi untuk menggagalkan pembentukan rencana negara boneka itu ya. Nah oleh karena itu kemudian ada satu misi di mana pada waktu itu Angkatan Laut membuka kesempatan untuk para sukarelawan untuk misi ke Singapura. Tujuannya apa? Untuk membatalkan niatan Inggris untuk membuat negara boneka ya, negara baru yang akan mencaplok wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibukalah kesempatan para relawan dan pada waktu itu ada 3 orang yang mendaftar ya dari KKO yang sekarang marinir ya, yang namanya 3 orang itu namanya adalah Usman, yang kedua namanya adalah Harun, yang ketiga adalah namanya Gani. 3 orang itu kemudian dilatih, kalau saya nggak salah baca dan saya nggak salah ingat, dilatihnya pada waktu itu ada di kawasan Cisarua ya, maka dilatihlah mereka lalu akhirnya mereka diberangkatkan juga untuk ke Singapura. Tugas mereka adalah membom ya beberapa fasilitas penting ya teman-teman, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membom sebuah gedung bank ya yang dimiliki oleh Inggris. Bank itu namanya HSBC di Orchard Road. Jadi pada waktu itu 2 orang akhirnya bertugas, yaitu yang namanya Usman dan yang namanya Harun ya. Nah Usman dan Harun itu berangkat, mereka membawa 12,5 kilogram bahan peledak. Akhirnya pada saat yang ditentukan meledaklah bom yang mereka tanam di gedung itu dan menewaskan 3 orang karyawan bank dan 33 orang sipil lainnya. Semuanya orang sipil rekan-rekan yang akhirnya meninggal dunia atau terluka berat ya atas kejadian itu. Bagi Usman dan Harun itu adalah misi untuk membela kedaulatan negara Indonesia. Jadi buat mereka itu adalah tugas negara. Tetapi rupanya karena mereka mengenakan pakaian sipil, tidak mengenakan pakaian seragam militer, maka pada waktu mereka akhirnya lari keluar dari Singapura, mereka menggunakan perahu karet, tetapi sayangnya perahu karet itu mogok ya di tengah perjalanan, perahu karetnya mogok sehingga akhirnya terombang-ambing oleh arus dan mereka tertarik kembali ke kawasan negara Singapura. Akhirnya mereka ditangkap oleh penjaga pantai Singapura dan akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati sebagai teroris. Kenapa? Karena mereka tidak mengenakan seragam militer, menggunakan seragam baju sipil. Jadi mereka dianggap sebagai orang sipil bukan militer. Jadi enggak dianggap sebagai upaya perang, tapi dianggap sebagai upaya terorisme. Ya, akhirnya Usman dan Harun digantung mati di penjara Changi di Singapura. Lalu pada pagi hari mereka digantung, pada siang harinya jenazah mereka dikembalikan lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai pahlawan-pahlawan. Mereka berdua mati martir dalam usia 25 tahun ya. Jadi rekan-rekan itu adalah kisah perjuangan 2 orang pemuda untuk membela teritori Indonesia, untuk membela supaya negara Indonesia tidak kehilangan wilayah untuk dicaplok oleh negara boneka ya, itu versi Bung Karno ya, versi Orde Lama ya rekan-rekan. Tapi hari ini yang saya mau ceritakan bukan soal itu, tetapi pada waktu Indonesia membeli sebuah kapal perang baru dan Indonesia mengumumkan bahwa akan memberi nama kapal perang itu KRI Usman Harun ya. Ini adalah KRI yang baru, teknologi juga teknologi baru, teknologi Sigma. Jadi teknologi stealth ya, teknologi siluman. Jadi ini suatu kapal kebanggaan Indonesia, kapal baru, dan diumumkan bahwa nama kapal baru ini adalah KRI Usman Harun. Langsung pada waktu itu Singapura bereaksi keras.
mereka berkata kami nggak suka dengan namanya, ya. Maka kapal itu tidak boleh merapat ke Singapura, tidak boleh mendekati perairan Singapura, pokoknya nggak boleh masuk Singapura. Pada waktu itu ketua DPR kalau nggak salah Marzuki Ali berkata, udah tenang aja, kita nggak usah bereaksi macam-macam, nanti juga melunak katanya. Tetapi rupanya sampai dengan saya bicara kepada Anda semua hari ini, pemerintah Singapura tetap tidak mengizinkan KRI Usman Harun untuk merapat ke Singapura. Padahal Indonesia dan Singapura punya perjanjian militer, khususnya punya perjanjian angkatan laut. Tetapi tetap rupanya Singapura tidak mengizinkan KRI Usman Harun untuk merapat ke Singapura. Nah, rekan-rekan, saya mau tanya, kan cuma nama sebuah kapal. Kalau misalnya nama kapal itu adalah namanya misalnya KRI Sugeng-Wiguno, sama aja kan? Apa bedanya sih, kan cuma nama. Andai kata pun nama KRI-nya diganti deh, namanya jadi KRI siapa menurut Anda rekan-rekan? KRI Yakub Sulistyo misalnya, atau KRI Simeon Sulistyo, tentunya nggak masalah. Masalah rekan-rekan, Singapura sangat tahu bahwa nama bukan cuma nama. Nama mewakili spirit yang ada di belakang nama tersebut. Makanya rekan-rekan, sampai hari ini pun Singapura menolak KRI Usman Harun merapat atau masuk ke wilayah Singapura. Kenapa demikian? Karena bagi Singapura, Singapura tahu sekali bahwa di balik nama KRI Usman Harun ada spirit, ada semangat untuk membela negara Indonesia dari pencaplokan. Nah, itu yang dibenci oleh pemerintah Singapura. Mereka nggak mau sampai rakyat Singapura ingat akan Usman dan Harun, dua orang pemuda yang sampai rela menjadi martir untuk membela kedaulatan bangsanya. Rekan-rekan, spirit inilah yang ditakuti oleh Singapura. Ya, oleh karena itu rekan-rekan, saya termasuk orang yang tidak suka kalau nama diganti-ganti. Anda tahu rekan-rekan bahwa nama Bapa Sorgawi kita adalah Yahweh. Itu adalah namanya. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, katakan demikian pada Bani Israel, Yahweh Elohim keleluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, kata Bapa Sorgawi. Itulah namaku selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Bapa Sorgawi kita ingin supaya namanya diingat dan dipanggil, disebut sampai turun-temurun sampai hari ini. Karena Bapak Yahweh punya covenant, punya perjanjian dengan kita, dan Bapak Yahweh itu tidak berubah. Tuhan kita nggak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak berubah. Jadi hari ini nama Bapa Surga kita adalah nama Yahweh. Dan saya menolak untuk mengganti nama itu dengan nama apapun. Kenapa? Karena di balik nama Yahweh ada pribadinya yang luar biasa. Ada kasihnya yang luar biasa. Ada perjanjiannya antara Dia Elohim kita dengan kita umat-umatnya. Jadi rekan-rekan semuanya, saya menolak. Saya suka sekali dengan sikap Singapura yang tahu bahwa nama bukan cuma nama. Di balik nama ada reputasi, ada spirit di balik nama itu. Dan saya nggak mau mengganti nama Bapa Surga kita dengan nama apapun juga. Biarpun nama yang seolah-olah juga ditakuti, nama yang serem, nama yang dihargai, dihormati. Contohnya nama Zeus, dewa atas segala dewa di Yunani. Tapi saya tahu di balik nama Zeus ada pribadi Zeus, dan di balik nama Yahweh ada pribadi Yahweh. Saya menolak menukar nama Yahweh dengan nama apapun juga, karena saya tahu di balik nama Yahweh ada satu yang penting, yaitu apa? Kasihnya yang dahsyat buat kita. Dia yang rela untuk mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati untuk membeli kita. Mati untuk membeli kita dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk segala macam kutuk. Dia beli, dia rela mengorbankan anaknya. Firman Tuhan berkata kalau dia yang tidak menyayangkan anaknya, mati ganti kita. Ya, begitu dia mengasihi kita, dan itu ada di balik satu nama, yaitu nama siapa? Nama Yahweh. Dialah Bapa Surgawi kita yang mengasihi kita dengan dahsyat luar biasa. Jadi sikap saya hari ini sama seperti Singapura, saya tahu di balik sebuah nama ada pribadi, ada otoritas, ada semangat yang luar biasa. Maka saya katakan buat rekan-rekan semuanya, nama Bapa Surgawi kita adalah nama Yahweh. Kita tolak nama itu diganti dengan apapun juga, karena di balik nama itu ada pribadi yang begitu mengasihi saya dan Anda, hingga dia rela
mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, ganti saya dan Anda, untuk membeli kita dari kepunyaan kutuk menjadi kepunyaannya sendiri. Kita terima kasihnya yang dahsyat luar biasa. Kita terima kasih karunia Bapa Yahweh yang luar biasa lewat anaknya, putranya Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu saya sama seperti Singapura, saya berkata saya tolak nama itu diganti oleh nama apapun. Karena saya tahu di balik nama itu ada spirit. Dan saya hari ini jatuh cinta pada nama yang dahsyat itu. Tentu bukan atas pada namanya, saya cinta pada pribadinya. Pribadi Bapak Yahweh yang sangat amat luar biasa. Jadi rekan-rekan, hari ini saya berkata pada Anda, jangan malu dengan nama Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu, biarpun orang kalang-kala yang tidak tahu mengasosiasikan nama Yahweh dengan bidat-bidat, dengan ini, dengan itu. Tapi kita tahu bahwa di balik nama Yahweh, nama yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakov, ada pribadi yang luar biasa. Kalau Anda baca kitab Mazmur, di sana Anda bisa melihat bahwa pribadi Daud sungguh amat mencintai Bapa Yahweh yang dia sembah, ya, yang dia panggil Elohimku, yang dia panggil Tuhanku. Dia berseru-seru pada nama Yahweh setiap pagi-pagi benar, dan setiap petang dia berseru pada nama Yahweh. Dia begitu mengasihi Bapa Yahweh. Kenapa dia begitu cinta dengan Bapa Yahweh? Karena dia tahu ada pribadi yang luar biasa. Pribadi yang sama itu hari ini berkata bahwa dia akan memulihkan Anda, dia akan memelihara Anda, dia akan memulihkan Anda seperti dia memulihkan kehidupan Ayub. Dia akan memulihkan Anda, dia akan memelihara Anda. Firman Tuhan berkata bahwa Yeshua HaMashiach Tuhan kita berkata dalam Yohanes 17, dia berkata, peliharalah mereka, kita semua ini di dalam namamu. Jadi akan memelihara kita adalah nama Yahweh Bapak Ibu. Jadi tetap pegang nama Yahweh, nama Bapa Sorgawi kita. Karena dialah Elohim yang memiliki kita, dan dialah Elohim yang punya perjanjian dengan kita. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasihnya sungguh dahsyat luar biasa. Dan kita terima hari ini bahwa namanya tidak untuk dirubah, namanya kekal. Itulah namaku, kata Bapa Yahweh, untuk selama-lamanya dan pengingat bagiku sampai turun-temurun. Jadi hari ini saya sama dengan pemerintah Singapura, saya berkata tidak akan menukar nama Yahweh dengan nama apapun juga, karena itulah nama yang punya perjanjian dengan saya, nama yang sungguh mengasihi saya, nama yang dahsyat luar biasa dan memelihara kehidupan saya dan kehidupan Anda semua. Haleluya, haleluya, amin.